Di tengah keindahan Flores, tersembunyi keajaiban alam yang memikat hati dan mengundang rasa penasaran. Danau Kelimutu, dengan 3 warna yang terus berubah, bukan hanya keindahan alam. Ini adalah tempat di mana mitos leluhur, fakta ilmiah, dan pesan harmoni manusia dengan alam saling bertemu. Sejarah Danau Kelimutu mulai dikisahkan ketika danau ini ditemukan oleh Van Suchtelen pada tahun 1915. Dikutip dari buku kompeten berbahasa Indonesia, Danau Kelimutu berada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dan terletak 66 km dari Kabupaten Ende. Danau ini sebenarnya adalah kawah gunung berapi Kelimutu. Danau Kelimutu dipercaya oleh penduduk setempat sebagai gunung keramat dari Tuhan. Lantas, bagaimana sejarahnya? Danau Kelimutu pertama kali ditemukan oleh Van Suchtelen merupakan warga Belanda keturunan Lio pada tahun 1915. Danau ini semakin terkenal setelah dilukiskan oleh W. Bouwman pada tahun 1929. Sejak lukisan itu terkenal, bukan hanya wisatawan yang berbondong-bondong mendatangi Danau Kelimutu, melainkan ilmuwan turut ingin datang untuk meneliti danau. Hingga pada 26 Februari 1992, Danau Kelimutu disahkan menjadi kawasan konservasi alam nasional. Masyarakat percaya nama Kelimutu berasal dari gabungan kata keli yang mempunyai arti gunung dan mutu dengan arti mendidih. Jadi, dapat diartikan bahwa Kelimutu adalah gunung mendidih dengan perbedaan warna air. Menurut legenda, di puncak Gunung Kelimutu yang mempunyai nama Buaria, merupakan tempat tinggal Konde Ratu dan rakyatnya. Dari banyaknya rakyat tersebut, terdapat 2 orang yang menonjol, yaitu Atabupu dan Atapolo. Atapolo adalah penyihir yang kejam dan suka memangsa manusia. Sedangkan Atabupu merupakan seseorang yang suka berbelas kasih, serta mampu menangkal sihir Atapolo. Awalnya, Buaria memiliki kehidupan yang damai dan tenang, hingga sepasang anak kalo, yatim piatu, mendatangi Atabupu untuk meminta perlindungan karena orang tuanya sudah tiada. Atabupu setuju dan memberi syarat bahwa mereka tidak boleh pergi dari ladang Atabupu agar tidak dimangsa Atapolo. Rasa cemas Atabupu terbukti saat Atapolo mencium bau mangsa dari anak kalo. Atabupu pun memohon kepada Atapolo untuk menunggu mereka dewasa untuk memangsanya. Namun ketika dewasa, Atabupu berusaha sekuat tenaga agar Atapolo tidak memangsa anak kalo. Atabupu sadar ia tidak mampu mengalahkan Atapolo. Maka ia kabur ke arah perut bumi. Di satu sisi, Atapolo sangat menggila dan saat mengejar anak kalo, ia ditelan bumi. Sementara para remaja tewas akibat gempa dan terkubur hidup-hidup. Tempat Atabupu kabur ke arah perut bumi mengeluarkan air biru dan diberi nama Tiu Atabupu. Tak hanya itu, tempat tewas Atapolo turut mengeluarkan air yang berwarna merah darah serta diberi nama Tiu Atapolo. Sedangkan gua persembunyian anak kalo mengeluarkan air hijau tenang dan diberi nama Tiu Nua Murikovai. Legenda merupakan cerita rakyat yang diyakini oleh pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Danau Kelimutu atau Danau 3 Warna memiliki legenda yang dipercaya warga. Legenda ini dikutip dari studi yang berjudul Fungsi dan Nilai-Nilai Legenda Terjadinya Danau 3 Warna, Danau Kelimutu, pada masyarakat daerah Pemo Kecamatan Kelimutu Ende Flores yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fonema tahun 2013 oleh Imron Amrullah dan Nuril Huda. Menurut legendanya, sebelum menginjak Danau 3 Warna, pengunjung harus memberikan sesajen dan minta izin di Konde Ratu dan Pere Konde selaku penunggu danau. Sejak dulu hal tersebut dilakukan sebagai syarat ketika ingin menginjakkan kaki ke Danau Kelimutu. Aturan ini bermula dari suatu cerita yang disampaikan oleh warga setempat. Pada zaman dahulu di desa Pemo, hidup seorang duda yang sangat miskin dan memiliki seorang anak perempuan.
Suatu ketika duda ini meminjam palu dari penduduk yang sangat kaya raya. Seketika duda itu meninggal dan datang orang kaya meminta palu yang dipinjam duda tersebut. Anak perempuan ini tidak mengetahui masalah meminjam palu ini. Pemilik yang kaya pun mengamuk dan mencaci maki anak tersebut. Sang anak pun berlari sambil menangis di depan permukaan ketiga kawah danau tiga warna atau Danau Kelimutu. Tiba-tiba terdengar suara dari ketiga danau. "Anakku, pulanglah. Palunya ada di atas bubungan, atap rumah." Anak perempuan itu terkejut lalu pulang ke rumahnya untuk mencari palu tersebut. Ia pun menemukan palunya, kemudian mengembalikan ke pemilik kaya itu. Namun setibanya di rumah, anak perempuan ini meninggal dunia. Legenda yang menyebar dari mulut ke mulut ini membuat masyarakat sekitar Danau Kelimutu mematuhi norma-norma atau aturan-aturan itu. Hingga sekarang, masyarakat Desa Pemo tidak ada yang berani mengganggu ataupun merusak dan selalu mematuhi peraturan yang ada. Danau Kelimutu adalah salah satu danau vulkanik paling unik di dunia. Setiap kawah memiliki warna berbeda yang dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan warna disebabkan oleh aktivitas vulkanik di bawah permukaan dan kandungan mineral seperti besi dan mangan. Nama-nama danau mencerminkan kepercayaan masyarakat lokal. Tiwu Atambupu, Danau Orang Tua, untuk arwah orang tua yang bijaksana. Tiwu Nua Murikufai, Danau Pemuda-Pemudi, untuk arwah muda-mudi. Tiwu Atapolo, Danau yang Jahat, untuk arwah orang yang melakukan kejahatan. Para ilmuwan mencatat bahwa perubahan warna ini dipengaruhi oleh pergeseran gas vulkanik, suhu air, dan oksidasi mineral. Bagi masyarakat Ende dan Lio, Kelimutu adalah tempat suci. Mereka percaya bahwa jiwa-jiwa yang telah meninggal akan menuju salah satu dari tiga danau, tergantung pada kehidupan mereka di dunia. Ritual tahunan seperti Patika Dua Bapu Atamata dilakukan untuk menghormati leluhur. Ritual ini melibatkan pemberian sesajen berupa makanan, sirih pinang, dan kain adat. Kepercayaan ini mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Legenda menceritakan tentang seorang putri bernama Lutu Lia yang dikenal bijaksana dan penuh cinta. Ketika terjadi perselisihan besar antara dua suku di kawasan itu, ia mengorbankan dirinya dengan melompat ke dalam kawah untuk menghentikan konflik. Setelah pengorbanannya, warna-warna danau mulai berubah, mencerminkan emosi leluhur. Hijau untuk harapan, biru untuk kedamaian, dan merah untuk amarah. Penduduk percaya bahwa perubahan warna adalah pesan dari Lutu Lia kepada dunia.